lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi bekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemesraan setiap hari. Suatu saat Yesus temukanku dengan dirinya, melayani Tuhan bersama-sama. Jangan sembarang putuskan, shalala, biar Tuhan yang tentukan, shalala, pasangan yang istimewa, shalala, takkan membuat kita kecewa. Jangan bosan untuk nantikan, shalala, siapapun pilihan Tuhan, shalala, renungkanlah di hatimu, semua akan indah pada waktunya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi bekerja Kristus yang mulia. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan,
Shalom, sekali lagi shalom teman-teman semua. Luar biasa kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema yang cukup menarik, yaitu pacaran yang tepat sasaran. Wow, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Remaja pemuda yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan menjadi umat-Mu. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi, Tuhan memberkati kami. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca, renungkan bersama-sama. Dapat kami mengerti, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Roma pasal 13, ayat 13. Sekali lagi, Roma pasal 13, ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi tema kita dan juga ibadah pada hari ini, yaitu sekali lagi temanya adalah pacaran yang tepat sasaran. Teman-teman, saya mau katakan bahwa kalian remaja, pemuda, kalian spesial. Kalian adalah anak-anak muda yang berharga. Kalian, sekali lagi saya mau katakan, tidak dapat dibeli dengan sejumlah uang ataupun berkilo-kilo emas atau perak. Kalian punya harga yang lebih besar daripada itu. Saya pernah melihat sebuah mob stand up orang Papua, dia katakan demikian. Dia sebagai mahasiswa, dia mencoba untuk mencari PSK, pekerja seks komersial. Ketika dia cari bertemu dan dia bawa ke hotel. Setelah sampai di sana, dia cium keningnya. Terus dia tanya sang perempuan, berapa? Dia bilang 350.000. Dia bilang murah amat, saya akan kasih kamu 25 juta. Setelah itu saya akan mencium keningnya dan saya akan pergi. Sang perempuan tanya, loh kok cuma segitu? Langsung si komika berkata, iya cuma segitu karena hargamu tidak cukup dengan uang 25 juta. Kamu lebih berharga daripada semuanya itu. Artinya apa teman-teman? Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan secara khusus, laki-laki dan perempuan ya, anak-anak remaja pemuda, lebih lagi Lawson lebih tekankan kepada perempuan yang sangat-sangat mudah untuk dalam tanda petik rusak. Sekali jatuh, sekali kalian salah langkah, maka harga pasaran akan turun jauh. Kalian sekali lagi sangat-sangat berharga. Oleh sebab itu wajib untuk menjaga diri, untuk tidak memberi diri dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada zaman sekarang, saat ini dengan perkembangan digital yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, teman-teman buktikan kata-kata saya. Tanya saja kepada anak-anak SD, SMP, apalagi SMA, tentang apa itu pacaran. Mereka akan memberikan definisi yang luar biasa dalam pandangan mereka. Mereka sudah tahu apa itu pacaran. Bahkan mungkin lebih jauh lagi yang kita tidak pikirkan. Apalagi teman-temanku, sinetron Indonesia yang minim edukasi
Saya katakan sinetron murahan yang tidak ada nilai plusnya sama sekali. Juga drama-drama Korea yang sering kali menekankan baper. Membuat anak-anak itu lebih, kalau pacaran semakin kayak sinetron, itu semakin api, semakin keren. Saya mau katakan bahwa pacaran, menjalin relasi tidak seindah di sinetron. Pegang buku di sekolah, jalan tiba-tiba tabrakan sama pasangannya, bukunya jatuh angkat sama-sama, lalu ada lope-lopenya muncul. Enggak semudah itu Ferguson, enggak demikian. Pacaran itu lebih rumit daripada semuanya itu. Kalau kita belum punya filter untuk menjaga, untuk membuat batasan pribadi, bagaimana berpacaran, standarnya seperti apa, saya katakan sabar dulu untuk menentukan dan memutuskan untuk pacaran dengan siapapun. Bagaimana anak-anak Tuhan, teman-teman dan saya seharusnya menyikapi namanya pacaran. Untuk menjawab hal tersebut, ada kurang lebih 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apa sih yang kita pahami tentang pacaran atau dating? Yang kedua, kapan seharusnya kita memutuskan untuk pacaran? Dan yang ketiga, kalau sudah memutuskan untuk pacaran, bagaimana sih seharusnya kita menjalaninya? Ya. Yang pertama kita mau bahas, apa sih pacaran itu? Apa sih dating itu, berkencan itu? Teman-teman mungkin bisa sebutkan ya, bisa memberikan jawaban. Apa sih yang kalian pahami tentang pacaran? Sehingga memotivasi kalian untuk pacaran. Saya mengutip definisi dari Wikipedia. Dia katakan demikian. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan, manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian, kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi kalau lu yang masih kecil-kecil, SMP udah love, gombalnya minta ampun, kalau saya katakan berhenti dulu. Kalau ini standar pengertiannya, terus untuk apa kamu pacaran? Emang sudah siap dah mau menikah? Lalu saya tanya, yang beli tasmu, bukumu siapa? Masih papa mama, terus yang laki-laki gombalin perempuan, saya mau hidup semati dengan kamu. Kepalamu pikirnya kurang matang gitu ya. Jadi enggak seperti itu, enggak semudah itu. Dari pengertian ini, sama seperti saya katakan di atas, pacaran bertujuan akhir untuk menikah, bukan main-main saja. Sehingga motivasi teman-teman untuk berpacaran menentukan bagaimana jalannya hubungan atau relasi kalian ke depan. Pacaran tidak hanya sekedar saling memberi perhatian, saling memotivasi, selalu ada pas pasangan butuh pikir Gojek atau Grab gitu selalu ada buat kamu. Tidak demikian. Pacaran tuh enggak seperti itu. Harus ada, kalau enggak ada enggak sayang. Itu namanya cinta monyet teman-teman. Terlebih dari itu, pacaran ada hal yang lebih utama yang dipikirkan. Nanti saya akan bahas di poin yang kedua. Apa saja sih hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menentukan untuk berpacaran. Oleh sebab itu adik-adik semua, teman-teman semua yang baru SMP, kelas 9, kelas 10, kelas 11, tahan dulu niatnya untuk berpacaran. Lause, susah lause. Kalau kamu berpacaran belum tahu maknanya, tujuannya, kenapa kamu berpacaran? Itu maksudnya lause ya. Yang kedua, kapan seharusnya kita memutuskan untuk berpacaran? Maka untuk menjawab hal ini, ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan, yang cowok maupun cewek. Untuk menentukan kapan seharusnya, usia berapa sih Lause Nelson kita pacaran? Lause beritahu, bukan soal usia berapanya,
Tetapi Laos mau memberikan beberapa pernyataan di sini menjadi pertimbangan buat teman-teman dan saya sehingga memutuskan untuk berpacaran. Bagi para cowok yang pertama, untuk cowok-cowok semua. Cowok-cowok ingat ini, aku tidak berpacaran untuk mendobrak popularitasku. Jadi karena saya kurang terkenal, jadi dengan pacaran, wah saya semakin terkenal. Itu tidak menjadi syarat untuk kamu pacaran. Yang kedua, aku tidak berpacaran karena untuk membuktikan kepada seorang teman atau keluarga bahwa aku tidak takut kepada cewek. Ini biasa cowok-cowok yang grogi, yang takut, terus membuktikan diri dengan cara dia berpacaran. Yang berikut, aku tidak ingin berpacaran untuk bereksplorasi dengan seorang cewek tertentu. Ingat tujuannya, bukan untuk bereksplorasi. No. Tapi yang betul, aku berpacaran untuk mengenal seorang cewek yang menarik hatiku. Aku menyadari bahwa cewek merupakan ciptaan Allah yang unik dan layak diperlakukan dengan hormat. Aku sungguh-sungguh ingin tahu bagaimana berkomunikasi secara lebih baik dengan seorang cewek. Nah, kalau teman-teman sudah pertimbangkan ini, khususnya cowok, sudah pertimbangkan ini dengan matang, lalu saya sarankan, monggo tentukanlah untuk mengambil langkah berpacaran dengan someone spesial yang kamu taksir. Sekarang yang berikut, yang kedua, untuk para cewek nih. Sebelum Anda menentukan untuk berpacaran, pertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, aku tidak ingin mengenakan sesuatu yang seronok untuk menarik perhatian cowok. Melalui apa? Berpakaian yang seksi, udelnya keluar, celananya sak paha. Gak demikian untuk menarik perhatian. Ya, itu sangat-sangat tidak etis lah yang mau dikatakan. Gak keren banget ya. Dengan cara penampilan terus mau diakui sama cowok. Tidak boleh. Yang berikut, aku tidak akan menyerah oleh pencobaan untuk melakukan sentuhan fisik agar cowok tertarik kepadaku. Saya katakan tadi, jaga diri untuk cewek-cewek. Kalian bukan piala bergilir yang setelah dimenangkan oleh Tumenggung, dioper kepada Bram setelah bosan, oper lagi kepada Daniel, Yosua dan lain-lainnya. No, jangan seperti itu. Cewek-cewek ingat kalian bukan piala bergilir. Atau seperti barang-barang bekas di Transmart atau Lipo yang setelah satu pegang dilepas, satu pegang dilepas. Cewek-cewek kalian lebih berharga daripada semuanya itu. Yang berikut, aku tidak berpacaran untuk mendongkrak perasaanku yang goyah tentang harga diriku. Mirip dengan tadi cowok tadi yang tidak percaya diri mencoba untuk berpacaran sehingga mengangkat harga dirinya. Cewek-cewek yang berprinsip demikian, yang terjebak dalam zona ini, dia akan manut-manut saja apa kata pacarnya. Nah, ini bahaya sekali. Aku tidak perlu berpacaran untuk menyadari bahwa aku adalah ciptaan yang berharga. Jangan. Kalau kamu masih punya konsep demikian, stop. Aku tidak akan berpacaran dengan cowok manapun yang tidak aku percayai. Mudah bagiku untuk mengatakan apa yang ingin ku katakan. Aku tidak ingin melakukan hal itu. Jelas ya untuk para cewek. Jika seorang cowok mendorongku melakukan sentuhan fisik, aku sungguh-sungguh ingin tahu bagaimana berkomunikasi secara lebih baik dengan seorang cowok. Yang kedua terakhir tadi, jika seorang cowok mendorongku untuk melakukan sentuhan fisik, katakan no. Cepat katakan no. Jangan ketika cowok-cowok udah mulai raba-raba, segala macam, yang cewek langsung katakan lagi dong kak. Itu langsung setan naik di kepala dan lewat. Stop, jangan sampai seperti itu. Tapi kalian mau pacaran, ketika kalian mau mengenal seorang cowok yang bertanggung jawab, menuntun kalian lebih dewasa, menghargai kalian, menghargai orang tua kalian. Tentukanlah itu. Amin teman-teman.
pegang prinsip-prinsip tersebut. Setelah melewati pertimbangan-pertimbangan tadi, Lawson Nelson dengan segenap hati mempersilahkan, silahkan Yiska, silahkan Kalista, berpacaranlah dengan siapa cowok yang bertanggung jawab. Dan kalian lihat dia pantas untuk dicintai. Oke? Ingat, pantas untuk dicintai. Karena sangat-sangat tidak mudah ketika kita mencoba memaksakan hati untuk mencintai seseorang yang tidak pantas untuk kita cintai. Coach ya. Oke? Jangan sampai dengan berpacaran kalian merusak pasangan kalian. Masa depannya yang dia rancangkan dengan baik. Harapan daripada orang tua untuk anak wanitanya lebih baik. Tapi karena pacaran dengan Anda yang gak bertanggung jawab, maka rusaklah masa depan. Lalu saya katakan tidak boleh. Ingat pertimbangan-pertimbangan tadi. Yang ketiga atau yang terakhir. Bagaimana sih seharusnya kita berpacaran? Tadi lo semua lihat secara umum dulu. Membawa kalian untuk melihat secara umum. Dan setelah ini di poin yang ketiga, kita akan lebih menjurus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Namun sebelum kita sampai kepada Roma 13 ayat 13 tadi, saya mau membacakan sebuah quotes yang luar biasa. Ini untuk cowok dan untuk cewek semuanya. Boleh menyimak quotes ini ya. Demikian, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak akan menikah dengan cewek atau cowok yang kupacari. Sehingga lebih baik aku memperlakukannya dengan cara yang sama dengan yang kuharapkan cowok atau cewek lain memperlakukan cewek atau cowok yang akan kunikahi nanti. Teman-teman, yang cowok, ketika lu pacaran dengan seorang cewek dan kamu bertindak aneh-aneh, ya, kamu pikir enggak kalau seandainya kamu gak akan menikah dengan dia dan kamu akan menikah dengan cewek yang lain, ya, kamu akan menikah dengan cewek yang lain dan ternyata cewek itu diperlakukan seperti yang kamu lakukan kepada cewek-cewek yang lain, apa kira-kira perasaanmu? Jika kamu mau orang lain memperlakukan pasanganmu nantinya yang akan kamu nikahi, maka lakukanlah yang baik. Konsep umum saja memberikan standar yang luar biasa untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik, bukan kaleng-kaleng. Bagaimana dengan firman Tuhan? Pasal yang telah kita baca, Roma 13 ayat 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Sekali lagi, ketika teman-teman menentukan untuk berpacaran, maka ingat jaga sopan santun. Tidak asal nyosor-nyosor aja. Jaga sopan santun, jaga kaidah hidup. Jaga wanita yang kamu pacari. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Alkitab memberikan standar moral yang menjadi clue hidup anak-anak Tuhan. Firman Tuhan menjadi petunjuk bagi teman-teman dan saya. Dan itu yang paling baik. Ketika kita melakukannya, maka kita memperoleh kebahagiaan, kenyamanan, dan sukacita. Tentu teman-teman dan saya mengharapkan demikian. Demikian juga dalam hal-hal berpacaran. Sebagai anak Tuhan, remaja pemuda GKT Jember, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Ia mengingatkan kita agar jangan berpacaran dengan cara yang tidak sopan. Saya katakan tadi main sosor-sosor aja. Untuk cowok-cowok, ini saya selalu ingatkan cowok-cowok. Dan juga cewek-cewek, jagalah diri. Ketika cowok-cowok akan menjamah kalian, katakan sorry, don't touch me. Ya, jangan bilang bukan ketika mau dijamah, gak katakan sorry. Tapi langsung bilang, please touch me. Kalau saya lihat kayak gitu, saya tabok kepala kalian satu-satu ya. Enggak boleh demikian. Bagi teman-temanku yang putri, kalian yang perempuan, jangan dengan mudah memberikan diri Anda untuk
pacar Anda mempermainkan kalian. Jangan. Kalian punya harga diri. Ingat, kalian bukan seperti barang-barang di Lipo ya, yang diangkat, dipegang, disimpan, dibuang dan lain sebagainya. No. Ingatlah bahwa teman-teman kalian berharga. Selain sopan santun yang tadi saya katakan, ingat pacaran bukan untuk membawa kepada percabulan dan hawa nafsu. Anak-anak muda saat ini, kalau sendiri teman-teman, hati-hati. Berpacaranlah di tempat yang tepat. Ya. Berdoalah senantiasa. Seperti Tuhan Yesus pagi-pagi sudah berdoa. Pergi ke tempat sepi dan berdoa. Saya selalu katakan, anak-anak muda saat ini, waktu hari mulai gelap, mereka pergi ke tempat-tempat sepi dan berdosa. Stop. Jangan. Jaga diri kalian. Karena kalian teman-teman, kalau jatuh sekali lagi konsekuensinya sangat-sangat berat. Kalian harus menanggung malu di hadapan keluarga, orang tua yang kalian kasihi. Bahkan orang banyak yang mungkin tersakiti ketika kalian salah langkah. Cegahlah sebelum kalian jatuh terlalu dalam. Karena kalian akan mempermalukan diri kalian, keluarga, terlebih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika berpacaran, berperilakulah dengan wajar. Jaga pasangan Anda seperti Anda menjaga diri sendiri untuk laki-laki. Untuk perempuan, jagalah diri Anda yang begitu indah. Sampai pada tahap di mana Anda menikah dan menikmati indahnya hidup bersama dia, lelaki spesial yang Tuhan percayakan kepada Anda. Demikian juga untuk para cowok, kita sebagai cowok, perlakukanlah cewek-cewek. Siapa tahu yang kamu pacari sampai akhirnya bukan itu yang kamu nikahi. Kamu berpikir kalau yang kamu nikahi orang memperlakukan dengan tidak betul, sakit bukan? Oleh sebab itu stop, aneh-aneh. Demikianlah yang dapat Lawson sampaikan dengan tema hari ini. Berpacaran yang tepat sasaran. Jadilah saksi sebagai pemuda-pemuda Kristen, terlebih di gereja kita, gereja Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama dapat kami mengerti, fahami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Memberkati anak-anak muda-mudi di gereja muda di tempat ini. Biarlah mereka menjaga diri mereka, menjaga sikap mereka ketika berpacaran. Mereka mampu menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai goncang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia,
dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.